Arab Saudi adalah negara yang seluruh permukaannya terdiri dari gurun dan dataran kering, tanpa satupun sungai yang mengalir secara permanen. Meskipun begitu, negeri ini berhasil menjadi salah satu negara dengan sistem pengelolaan air paling canggih di dunia. Air untuk kebutuhan sehari-hari diperoleh melalui desalinasi air laut, pengolahan air limbah, dan penarikan air dari akuifer bawah tanah yang sudah berusia ribuan tahun. Desalinasi di Arab Saudi bahkan menyumbang lebih dari 20% kapasitas desalinasi dunia. Kota-kota besar seperti Riyadh dan Jeddah bergantung sepenuhnya pada air laut yang diubah menjadi air tawar. Berikut adalah fakta menarik Arab Saudi. Memiliki kota masa depan bernama NEOM. NEOM adalah proyek ambisius, senilai lebih dari 500 miliar dolar, yang menjadi simbol transformasi besar-besaran Arab Saudi, menuju masa depan berkelanjutan. NEOM bukan sekadar kota, melainkan mega proyek futuristik yang terdiri dari beberapa wilayah, salah satunya adalah The Line, kota linear sepanjang 170 km tanpa mobil, tanpa polusi, dan sepenuhnya bertenaga terbarukan. Tujuan utama NEOM adalah mendiversifikasi ekonomi Saudi dari ketergantungan pada minyak menuju sektor teknologi, energi hijau, dan pariwisata modern. Dengan arsitektur canggih, kecerdasan buatan dan sistem kehidupan vertikal, NEOM dirancang untuk menampung sekitar 9 juta penduduk dalam lingkungan yang benar-benar ramah lingkungan. Proyek ini juga menjadi bagian dari visi 2030 yang dipelopori oleh putra mahkota Mohammed bin Salman. NEOM memperlihatkan ambisi Arab Saudi untuk tidak lagi sekadar menjadi negara gurun kaya minyak, tetapi juga pusat inovasi dunia. Tanah kelahiran bahasa Arab klasik dan sastra Islam. Arab Saudi merupakan tempat lahirnya bahasa Arab klasik, bahasa yang menjadi dasar Al-Quran, dan sastra Islam. Bahasa ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi identitas budaya dan spiritual bagi lebih dari 400 juta penutur Arab di seluruh dunia. Sebelum Islam datang, Jazirah Arab sudah dikenal dengan tradisi puisi suku yang sangat kuat. Para penyair seperti Imru, Al-Qais dan Zuhair bin Abi Sulma menciptakan karya sastra yang masih dihormati hingga kini. Ketika Islam lahir, bahasa Arab menjadi bahasa suci membawa nilai estetika dan teologis yang sangat dalam. Hingga kini Arab Saudi menjadi penjaga penting warisan bahasa Arab klasik melalui lembaga-lembaga, seperti King Salman International Complex for Arabic Language. Negara ini aktif melestarikan kaligrafi, sastra Arab dan pengajaran bahasa Arab bagi pelajar dari seluruh dunia. Dalam konteks global, Arab Saudi bukan hanya tanah suci Islam, tapi juga pusat kebudayaan linguistik yang membentuk identitas dunia Timur Tengah. Larangan bioskop selama 35 tahun yang kini berakhir. Selama lebih dari 3 dekade, bioskop dilarang beroperasi di Arab Saudi sebagai bagian dari kebijakan konservatif. Namun pada tahun 2018 larangan ini dicabut, menandai era baru kebebasan budaya dan hiburan. Pembukaan bioskop pertama di Riyadh menjadi simbol besar dari perubahan sosial yang dipimpin oleh putra mahkota. Kini Arab Saudi bahkan menggelar festival film internasional dan mendukung produksi lokal untuk menumbuhkan industri perfilman nasional. Perubahan ini menjadi bukti nyata transformasi sosial di bawah Vision tahun 2030, yang ingin membuka ruang bagi ekspresi seni, budaya, dan kreativitas. Yang menarik, reaksi masyarakat terhadap pembukaan bioskop sangat positif. Banyak keluarga yang kini menikmati tontonan lokal dan internasional, yang dulu hanya bisa mereka akses secara online. Dari negara tanpa hiburan publik, Arab Saudi kini menjadi pasar film tumbuh paling cepat di Timur Tengah. Perubahan ini menunjukkan bahwa budaya konservatif pun bisa beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Hanya wanita yang diizinkan memasuki bagian dalam Ka'bah. Salah satu fakta unik yang jarang diketahui adalah bahwa ketika Ka'bah dibuka untuk pembersihan, wanita juga diberi kesempatan untuk masuk ke dalamnya. Meskipun Mekah dikenal dengan aturan ketatnya, Arab Saudi tetap memberi penghormatan spiritual setara bagi pria dan wanita dalam konteks tertentu. Tradisi membuka Ka'bah hanya dilakukan beberapa kali dalam setahun, dan hanya individu terpilih seperti pemimpin muslim, ulama serta tokoh-tokoh spiritual yang diundang. Di dalam Ka'bah tidak ada perhiasan mewah, hanya dinding batu, kain sutra, dan aroma minyak mis yang harum, tapi maknanya luar biasa sakral. Fakta ini menggambarkan bahwa, dalam spiritualitas Islam di Arab Saudi, perempuan tidak selalu dikesampingkan, mereka juga memiliki peran dan kehormatan dalam aspek keagamaan.
Kehadiran perempuan dalam ritual sakral ini memperlihatkan nilai kesetaraan spiritual yang masih dijaga dalam konteks tradisi religius yang sangat tua. Gurun Rub Al-Khali, lautan pasir terbesar di dunia. Rub Al-Khali, atau The Empty Quarter, adalah gurun pasir terbesar di dunia, meliputi sekitar 650.000 km persegi. Wilayah ini begitu luas hingga bisa menutupi sebagian besar Arab Saudi, dan menjangkau negara tetangga, seperti Oman, Yaman dan Uni Emirat Arab. Gurun ini dikenal karena pemandangan yang benar-benar kosong, tanpa kehidupan kecuali sedikit flora dan fauna gurun yang bertahan di kondisi ekstrim. Namun di balik kesunyiannya, Rub Al-Khali menyimpan kekayaan arkeologis dan mineral yang besar. Banyak ekspedisi menemukan sisa-sisa peradaban kuno yang tertimbun pasir selama ribuan tahun. Selain itu, gurun ini menjadi tempat wisata petualangan yang menarik. Para wisatawan kini bisa menjelajahinya menggunakan mobil 4x4, berkemah di tengah bukit pasir atau menikmati keindahan langit malam yang tak tercemar cahaya kota. Rub Al-Khali menggambarkan keindahan ekstrim Arab Saudi yang keras, misterius namun menakjubkan. Punya Formula 1 sekarang. Menariknya, setelah puluhan tahun tanpa hiburan publik, Arab Saudi kini menjadi tuan rumah balapan Formula 1 di Jeddah. Lintasan Jeddah Corniche Circuit dikenal sebagai salah satu sirkuit tercepat di dunia. Ini mencerminkan transformasi cepat dari negara konservatif menuju ikon olahraga global. Pemerintah menggunakan ajang seperti F1 untuk menunjukkan wajah baru Arab Saudi, yaitu modern, terbuka dan ambisius. Selain F1, negara ini juga menjadi tuan rumah pertandingan tinju dunia, konser internasional, dan turnamen sepak bola kelas dunia. Semua ini menjadi bagian dari strategi soft power untuk membangun citra positif di dunia. Dengan langkah-langkah seperti ini, Arab Saudi tidak lagi hanya dikenal karena minyak dan haji, tapi juga sebagai pusat hiburan, olahraga dan pariwisata modern di Timur Tengah. Wanita kini boleh menyetir mobil. Selama puluhan tahun, wanita Saudi dilarang mengemudi. Namun pada tahun 2018 larangan tersebut dicabut dan menjadi momen bersejarah bagi hak perempuan di negara itu. Keputusan ini disambut antusias oleh masyarakat dan dianggap sebagai simbol kemajuan sosial Arab Saudi. Kini wanita tidak hanya mengemudi, tapi juga bekerja di sektor publik dan swasta, menjadi polisi, pilot bahkan diplomat. Perubahan ini merupakan bagian dari visi modernisasi yang luas, menunjukkan bahwa Arab Saudi tengah menuju masyarakat yang lebih inklusif dan progresif, tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Perubahan ini berdampak besar terhadap ekonomi, karena membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan partisipasi perempuan di ruang publik.